Umur Thorik 56 hari, ya, Umi belum selesai nifas, Thorik sudah Umi gendong pergi ke Haramain, ke Mekah, Madinah. Makanya sekarang udah gedean. Waktu itu bukan umrah, haji bawa bayi umur. Dari Thorik mana? Sudah, jadi dia ini adalah Haji Thorik, ya, Haji Thorik. Nah, maka dari itu wanita haid dan wanita nifas itu haram melaksanakan tawaf karena dalam keadaan berhadas besar. Lalu bagaimana dengan ibadah haji dan umrohnya? Kalau nggak tawaf kan nggak sah, ya. Apalagi tawaf yang tidak dikerjakan adalah tawaf yang merupakan rukun, seperti tawaf ifadah. Nah, ini ada beberapa cara agar wanita yang haid dan nifas itu tetap melaksanakan hajinya bisa sah, gitu, atau umrohnya tetap sah walaupun dia dalam keadaan haid. Nah, bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya penjelasannya. Yang pertama, langkah yang pertama adalah tunggu dulu sampai darahnya berhenti. Kalau memang kebiasaan darah haidnya ini 5 hari, ya tunggu dulu deh sampai 5 hari. Setelah berhenti, segera mandi wajib. Nah, setelah mandi wajib, segera laksanakan tawaf. Jadi jangan paksain pas keluar darah malah tawaf, karena hukumnya haram. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Cara yang kedua, tapi kan saya ini masih lama berhenti darahnya, saya itu haidnya 14 hari loh. Nah, maka bisa makan, meminum obat untuk menghentikan darah haid, gitu ya. Meminum obat untuk menghentikan darah haid supaya darah haidnya berhenti. Begitu darah haidnya berhenti, segera mandi wajib, langsung tawaf. Nah, apakah hukum darah haid ketika berhenti itu dihukumi suci? Walaupun itu dipengaruhi oleh obat, tetap ya hukumnya hukum suci. Mau karena minum obat, mau bukan karena minum obat, pokoknya faktor luar tidak mempengaruhi statusnya ya. Kemudian yang ketiga, sudah minum obat pun masih juga darahnya keluar. Kalau ketika kedua cara ini dilakukan masih gagal, sudah minum obat darah masih keluar juga, maka pakai cara yang terakhir yang pamungkas, intikol madhab atau pindah madhab ke madhab Hanafi. Kalau dalam madhab Hanafi, wanita haid dan wanita nifas itu boleh melaksanakan tawaf. Sah tawafnya, sah ibadah hajinya, sah umrohnya, tapi harus membayar dam, yakni menyembelih 1 ekor domba. Nah, lebih baik ambil cara yang ini, lebih maslahat daripada nanti tidak intikol madhab ke madhab Hanafi sehingga tawafnya tidak sah karena tidak melaksanakan tawaf karena dalam keadaan haid. Bagaimana resikonya kalau ibadah hajinya atau ibadah umrohnya tidak sah? Ya maka dia masih dalam berstatus ihram haji dan umroh gitu. Sehingga ketika kembali ke tanah air dia masih harus menjauhi larangan-larangan untuk orang yang haji ataupun umroh. Haram memakai wangi-wangian, haram memotong kuku, haram memotong rambut, haram hubungan suami istri, haram menikah atau dinikahkan dan yang lainnya. Jadi akan melaksanakan dosa dan dosa dan dosa terus-menerus kalau sampai tidak dituntaskan ibadah hajinya. Jadi kita pilih pendapat yang lebih maslahat. Tapi urutannya dulu, kalau masih bisa diupayakan dengan menunggu berhenti darah, upayakan sampai berhenti darah. Kemudian cara yang kedua, minum obat penghenti darah haid. Kalau yang dua cara ini mentok, barulah intikal madhab ke madhab Hanafi.